Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Benget Silaban, mahasiswa semester 3, Fakultas Hukum STH Pasundan. Kali ini kita akan membahas tentang tindak pidana kesopanan dan kesusilaan yang terdapat dalam buku 2 bab 14 tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang termuat dalam pasal 281 sampai 303 KUHP. Materi yang diberikan oleh Silvianti Nur Halimi, SH.MH. Melihat tren kasus kekerasan seksual di Indonesia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, sudah seharusnya negara hadir dan berperan lebih aktif lagi dalam penegakan hukum, kerjasama pembinaan antara lembaga negara dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan akibat dari darurat kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia saat ini. Lihat saja kasus pemerkosaan yang terjadi di Bengkulu. Belum lama terjadi pula kekerasan seksual dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak berusia 15 tahun yang terjadi di Tangerang, Banten. Belum lama muncul lagi kasus kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Sumatera Barat yang terkenal dengan kasus pembunuhan Nia penjual gorengan. Belum lama berselang muncul kembali kasus pedofilia anak yang melibatkan pelaku yaitu pengurus panti asuhan An-Nur Darussalam yang berdomisili di Tangerang. Mari kita lihat cuplikan video berita berikut ini. Geger kasus predator seks di Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Kelurahan Kunciran Indah, Kota Tangerang. Awalnya, pelaku utama, Sudirman, sejak tahun 2006 sengaja membuat panti untuk menjaring anak-anak laki-laki calon korban yang akan disodominya. Sejak laporan pertama pada 2 Juli 2024, jumlah korban yang melapor hingga kini bertambah. Sebelumnya, jumlah korban yang melapor 3 orang, kini bertambah jadi 7. Dengan rincian 4 anak dan 3 dewasa. Korban termuda berusia 8 tahun dan korban paling tua usianya 30 tahun namun diduga sudah menjadi korban sodomi sejak lama. Di panti asuhan tersebut terdapat 2 balita, namun belum diketahui apakah itu juga merupakan korban atau bukan. Selain Sudirman, polisi juga menetapkan 2 tersangka lainnya, Yusuf Bakhtiar dan Yadi Supriyadi alias Salif. Keduanya menjadi pengasuh anak-anak. Saat kecil, Yusuf dan Yadi adalah korban Sudirman. Ketiga pelaku merupakan homoseksual dan pedofil. Sudirman dan Yusuf telah berhasil diamankan polisi. Sementara, Yadi melarikan diri dan sedang diburu. Atas tindakan keji ini, para tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak. Mereka terancam penjara maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Miris memang kekurang hati-hatian negara dalam pemberian izin dan juga kontrol terhadap yayasan yang berbau agama dan juga yayasan yang bersifat sosial, termasuk Panti Asuhan An-Nur Darussalam yang berdomisili di Tangerang. Menurut berita dan pengakuan dari pelaku ini juga termasuk dari korban kekerasan seksual di masa lampau. Dan ini akhirnya seperti mata rantai yang menghasilkan atau melahirkan pelaku-pelaku atau serigala pedofilia yang menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia. Kasus ini terbongkar dari pengakuan anak yang berjenis kelamin laki-laki RK kepada Fatimah yang merupakan kerabat korban. Kemudian tanggal 2 Juli 2024, Fatimah yang didampingi petugas P2 TP2A Kota Tangerang membuat laporan ke Polres Tangerang. Kemudian polisi pun melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang saat itu berjumlah 11 orang. Setelahnya polisi menunggu kesiapan RK 16 tahun
Lebih lanjut sebab butuh kesiapan mental dalam menjalani serangkaian pemeriksaan. Selanjutnya pada tanggal 30 September 2024, Satreskrim Polres Metro Tangerang melakukan visum terhadap RK untuk kepentingan penyidikan. Pengembangan penyelidikan dilakukan dan ternyata ada 25 orang korban pelaku pelecehan dan sudah berlangsung puluhan tahun. Dan pada akhirnya polisi melakukan pemanggilan terhadap ketua yayasan, yakni Saudara Sudirman, 49 tahun, dan Yusuf Baktiar, 29 tahun, selaku pengurus dan kakak asuh panti asuhan. Dan polisi langsung menetapkan status tersangka dan langsung melakukan penahanan. Sementara tersangka lainnya, yakni Yadi Supriyasi, masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO setelah 2 kali mangkir dari pemanggilan polisi. Modus pelaku yaitu dengan membujuk, dengan memberikan uang, kadang juga diminta untuk mengantarkan makanan ke kamar beliau, dan juga kerap dengan pengancaman. Di sini DDR atau pelegannya adalah Sudirman, 49 tahun, Yusuf Baktiar, 29 tahun, Yadi Supriyadi, yang masih dalam buron. Dari kasus ini, kemungkinan pelaku terancam pasal berlapis, yakni pasal 2294 yang berbunyi seperti ini. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharaannya, pendidikannya, dan penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun dengan bujangnya, ataupun bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Tapi mungkin dalam kasus ini berlaku ajas lex specialis derogat legi generalis. Dan kemungkinan tersangka ini akan dikenakan sanksi atau dijatuhi hukuman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 6 Poin C yang berbunyi, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksertaan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kita berharap semua sebagai warga negara Indonesia, kasus ini cepat selesai dan juga peran aktif pemerintah dalam melakukan pembinaan, rehabilitasi terhadap korban, dan juga opsi-opsi hukuman yang paling berat, seberat-beratnya bagi pelaku pedofilia ini, untuk supaya ke depan ada efek jerah dan tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama, dan juga kontrol pemerintah dalam pemberian izin dan juga yang berbau yayasan sosial, supaya tidak terjadi lagi pelecehan seksual terhadap anak, karena anak adalah masa depan bangsa dan negara ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita berdoa supaya kasus ini cepat selesai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.